Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini, membawa kebaikan, keberkahan bagi kita sekalian, baik di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya kana dua ya kana sa'in sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jawami'ul khairi. Jawami', pengumpul, al khairi, kebaikan. Jadi kita sekarang sedang membahas hadis ke-23 di dalam kitab Arba'in Nawawi yang menjelaskan tentang beberapa amal yang bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, yang bisa mendatangkan untuk kita berbagai macam pahala, yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah nanti di hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. An Abi Malik, dari Abu Malik yang bernama Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhai beliau. Qala, beliau Al-Harith bin Asim berkata, atau meriwayatkan sesuatu yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru, kesucian itu, syatrul iman, separuh dari iman. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu separuh dari iman. Kesucian itu maknanya bisa toharoh, ya, kita bersuci dari hadas, baik hadas besar ataupun kecil, sebelum kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang memang mengharuskan toharoh, itu sebagian dari iman. Karena ya dengan toharoh itu kita bisa sholat, kita bisa tawaf, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang dengannya kita meraih keimanan kita atau menunjukkan keimanan kita. Toharoh juga bisa bermakna kesucian hati. Kesucian hati kita membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, seperti iri, dengki, hasud, takabur, sombong, angkuh, macam-macam penyakit hati. Kalau kita bersihkan, jika bisa itu juga merupakan sebagian dari iman, karena bisa mendorong kita kepada melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Ini juga bisa, toharoh itu artinya kebersihan lingkungan kita, kebersihan diri kita dan rumah kita, papan kita, pakaian kita. Kalau kita memiliki rumah atau memiliki tempat tinggal atau memiliki pakaian yang bersih, tidak kotor, maka itu juga membuat atau menjadi pertanda bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mencintai keindahan, mencintai kebersihan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah, dan ungkapan syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu tamla'u, memenuhi, al-mizana, timbangan. Jadi lantunan kalimat alhamdulillah atau ungkapan syukur kita kepada Allah itu bisa memenuhi timbangan kita nanti di akhirat. Makanya kalau kita sedang dalam keadaan diam atau tidak melakukan apa-apa, misalnya sedang menunggu teman atau misalnya sedang berada di dalam perjalanan, di bis, kendaraan yang kita tidak melakukan apa-apa, maka ada baiknya kita melantunkan kalimat-kalimat thayyibah seperti bacaan tahmid ini, alhamdulillah, ungkapan syukur. Karena ungkapan syukur alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan kita di akhirat. Subhanallah walhamdulillah tamla'an, dan lantunan atau lafaz atau kalimat subhanallah, bacaan tasbih,
walhamdulillah, dan juga ucapan alhamdulillah itu tamla'ani, dua-duanya memenuhi atau tamla'u, atau salah satu di antara keduanya memenuhi ma bainas sama'i wal ardi, apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Jadi lantunan tasbih, bacaan tasbih subhanallah, dan juga lantunan tahmid alhamdulillah, itu dua-duanya itu memenuhi, ya, barokahnya, pahalanya memenuhi apa-apa yang di antara langit dan bumi. Jadi kalau kita tadi sudah saya sebutkan, kalau tadi lafal hamdalah atau bacaan tahmid alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan kita di akhirat, maka bacaan tasbih dan tahmid itu juga bisa memenuhi pahalanya, memenuhi antara langit dan bumi. Ya, kalau kita dalam keadaan nganggur, diam, misalnya mau tidur, ya, kita sedang tidur, dalam proses mau tidur, bagus juga membaca tahmid dan tasbih subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, sampai kita tertidur. Nah, itu apa yang kita lantunkan itu bisa memenuhi langit dan bumi, barokahnya, pahalanya, kebaikannya. Wassalatu nurun, dan sholat itu menjadi cahaya. Sholat itu bisa menjadi cahaya bagi kita, mengantarkan kita pada hidayah. Termasuk kalau kita misalnya menghadapi masalah yang menggelapkan pikiran dan menggelapkan hati kita, maka salah satu jawabannya itu adalah dengan sholat. Dengan sholat menghadap Allah. Dengan sholat itu nanti kita bisa mendapatkan nur, cahaya. Pikiran kita menjadi terang, hati kita menjadi lebih lapang, dan kita bisa mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Sholat 2 rakaat. Kalau kurang lagi, sholat lagi, sampai hati kita menjadi terang, pikiran kita menjadi tenang, dan hati kita menjadi lapang, sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi diri kita. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu menjadi burhan, menjadi bukti, jadi penanda bagi keimanan kita kepada Allah. Jadi sedekah yang kita keluarkan, sedekah yang kita berikan untuk kebaikan itu menjadi bukti bahwa kita memang betul-betul percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Karena harta itu merupakan titipan, kita keluarkan untuk kebaikan, kita percaya bahwa kebaikan itu nanti akan sampai kepada keridhaan Allah. Dan Allah, kita juga percaya bahwa sedekah itu nanti akan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih banyak. Wasabru dia'un, dan kesabaran itu menjadi sinar bagi kita, sama seperti matahari menyinari bumi. Ya. Sabar itu bisa menjadi sinar bagi kita. Sabar maksudnya sabar bagaimana, Pak? Sabar dalam menghadapi ketaatan pada Allah, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga sabar dalam menghadapi maksiat-maksiat. Artinya kita bisa menahan diri kita dari melakukan maksiat. Juga sabar dalam menghadapi takdir yang menimpa kita, baik takdir yang baik maupun takdir yang kita anggap tidak baik. Kita harus sabar, dan kesabaran itu menjadi sinar bagi kita yang mengantarkan kita nanti pada kebaikan-kebaikan, pada pahala-pahala. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Wal Qur'an, dan Qur'an itu hujjatun, bisa menjadi hujjah laka bagimu, maksudnya bisa menjadi pembela kamu, au 'alaika, atau bisa menjadi penyerang kamu atau menjadi bumerang bagi kamu. Bagaimana maksudnya Quran itu bisa menjadi pembela kita atau sebaliknya menjadi bumerang bagi kita? Yaitu kalau kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Quran itu menjadi saksi atau pembela bagi kita nanti di akhirat. Bahwa kita telah mengamalkan atau menjalankan apa-apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tapi Quran itu bisa menjadi bumerang juga bagi kita, ya, tidak membela kita kalau kita tidak mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya nanti di akhir. Kullun nasi, setiap manusia, kullun nasi, setiap manusia itu yaghdu, pagi-pagi itu semua kita itu berangkat keluar dari rumah, ya. Faba'i'un nafsahu, maka ada kalanya manusia itu ketika keluar dari rumah
atau pergi berangkat itu setiap pagi itu fabai'un nafsahu, itu dia sebenarnya sedang melakukan transaksi atau menjual dirinya. Orang setiap pagi itu keluar, sebenarnya dia itu sedang menjual dirinya atau sedang bertransaksi dengan Allah sebenarnya. Famu'tikuha, maka ada di antara orang-orang itu yang mu'tikuha, yang membebaskan dirinya. Membebaskan dari mana? Dari azab atau dari murka Allah. Dengan cara mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Atau mubiquha, membinasakan dirinya. Jadi setiap hari kita itu keluar rumah atau berangkat pagi-pagi menuju apapun yang kita tuju, kita itu sebenarnya sedang proses bertransaksi kepada Allah. Dan sebagian orang itu ada yang membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi ada juga yang justru membinasakan dirinya dengan cara menjatuhkan dirinya kepada kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan larangan-larangan Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi intinya setiap hari kita ini sebenarnya sedang berada di antara dua pilihan. Apakah kita tetap pada ketaatan atau kita jatuh pada melaksanakan kemaksiatan. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Demikian hadis ke-23 dalam kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mengumpulkan kebaikan-kebaikan dengan cara melakukan amal-amal yang tadi telah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.